Ketika AHY pamer kegagalan SBY. Sindiran AHY terkait berbagai proyek di era Jokowi yang sekedar tinggal gunting pita secara tidak langsung menyiratkan pengakuan seorang AHY bahwa di masa kepemimpinan Pepo-nya telah banyak proyek-proyek yang dicanangkan tetapi berhenti tengah jalan alias nangkrak. Dan sebagai telah diselesaikan oleh Jokowi, padahal kekuasaan SBY itu 2 periode. Masa waktu 10 tahun yang seharusnya mampu dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang telah direncanakan. Tak salah sih AHY mengatakan proyek-proyek pembangunan itu sudah berjalan sejak era SBY. Tapi sayangnya hanya bisa menjalankan tanpa mampu menyelesaikan. Baiklah, kita mengakui aja biar AHY dan Demokratnya senang girang bukan kepala. Toh bukti nyata kemampuan menyelesaikan ditunjukkan di era Jokowi. Seharusnya AHY dan Demokratnya membuka-buka dan menghimpun terlebih dulu data-data di masa Pepo-nya berkuasa. Seberapa banyak proyek pembangunan yang dicanangkan? Seberapa banyak yang telah diselesaikan? Seberapa banyak yang dibiarkan mangkrak dan diwariskan kepada Jokowi? Kalau lantas menganggap era Jokowi hanya tinggal menggunting pita, seharusnya AHY malu dong. Ini kan sama saja membuka ketidakbecusan SBY menyelesaikan proyek pembangunan. Banyak yang mampu, kalau hanya merencanakan, menjalankan, tetapi masa bodoh terhadap penyelesaiannya. Benar memang, di masa SBY berkuasa banyak pembangunan yang telah dijalankan, tapi kesemuanya berjalan di tempat tanpa menyelesaikan nyata, yang benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat. Silakan masyarakat menilai sendiri apa penyebabnya. Masyarakat sudah tahu seperti apa Partai Demokrat itu. Lah kok malah seharusnya berterima kasih pada SBY? AHY dong yang seharusnya mewakili SBY berterima kasih kepada Jokowi, karena dengan kenegarawanannya Jokowi tetap menghargai, meneruskan, sampai menyelesaikan proyek mangkrak pendahulunya. Khusus untuk Hambalang, sebaiknya dibiarkan saja, tidak usah diselesaikan Jokowi. Dasar pertimbangannya yang real saja, bahwa Hambalang sejak awal pembangunannya sudah bermasalah. Dan kalau Jokowi melanjutkan maka akan mudah menjadi sasaran tembak pembenci-pembencinya. Sudah tahu bermasalah kok dilanjutkan. Kita sepakati saja pendapat politisi PAN Teguh Juwarno, Hambalang sebagai museum anti korupsi. Titik. Jika mau buka-bukaan data seberapa banyak proyek yang telah diselesaikan era SBY, tentunya sebagian ya album-album nyanyi dan kebaperannya dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi baiklah, kita mengakui sejak tahun 2004 hingga 2014, era SBY telah gunting pita 189,2 km jalan tol. Bandingkan dengan 1762,3 km jalan tol yang telah gunting pita, plus 750 km target selesai 2024 di era Jokowi. Sebanyak 18 pendukung mangkrak di era SBY terselesaikan oleh Jokowi plus 12 bendungan perencanaan era Jokowi sendiri. Belum lagi proyek-proyek pembangunan yang lain yang kalau dituliskan akan semakin membuat pedih hati SBY. Jangan kasihan. Pada intinya dengan cara apapun data capaian kerja era SBY tidak akan bisa dibandingkan dengan era Jokowi. Masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Data capaian SBY kurang banyak, data capaian Jokowi kurangnya sedikit. Data capaian SBY lebih banyak tidak terselesaikan, data capaian Jokowi banyak yang terselesaikan. Justru pernyataan AHY tentang era yang tinggal gunting pita semakin membuka wawasan masyarakat bahwa di era 10 tahun SBY memerintah, anggaran-anggaran proyek pembangunan banyak tidak mampu mencapai tahap gunting pita. Entah apa penyebabnya. Kalau Jokowi udah bilang bisa gunting pita, mengapa SBY tidak? Padahal sama-sama diberi waktu 10 tahun memerintah. Ini bisa menjadi bahan penilaian masyarakat. Siapa di antara mereka yang tidak mampu memimpin? Dengan pernyataan tentang era yang tinggal gunting pita, masyarakat menjadi semakin antusias untuk menelisik jejak-jejak kegagalan era ayahnya AHY. Jejak-jejak sebenarnya ormes ondolan, juga jejak-jejak banyaknya koruptor di Demokrat. Dan ini tersirat telah dipamerkan sendiri oleh AHY. Dan sebagai oposisi biar saja AHY berkuar-kuar. Memang jualannya partai politik kan untuk tujuan menaikkan elektabilitas, meskipun berat dan tetap menuju ke government. Tentunya kegoreman Partai Demokrat karena banyak mampu membaca jejak
dan sepak terjang 10 tahun kekuasaan Partai Demokrat, masyarakat itu memang tergiur jargon katakan tidak pada korupsi. Tapi ternyata justru elit-elitnya yang bancaan duit rakyat. Mumpung berkuasa, bahkan koruptornya pun direkrut lagi masuk jajaran petinggi Demokrat setelah menjalani beberapa tahun masa penahanan. Ini bisa diartikan karena tidak ada yang tertarik dengan Demokrat, mau tidak mau pencuri atau mau bilang maling kok kasar, duit rakyatnya pun direkrutnya kembali. Ada tantangan nih buat AHY. Beranikah pilkada, pilpres nanti tetap menggunakan jargon katakan tidak pada korupsi? Salam dan rahayu.